Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, nama saya Nasihat. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, sesuai apa tadi yang jenengan tanya pada saya, kenapa, dengan cara apa, seperti apa perjuangan Pak Nasan sekarang di Milagros kok begitu dahsyat, kata jenengan yang ditanya sama saya. Itu Bapak Ibu, jangan melihat saya kondisi sekarang, walaupun banyak teman-teman di mana-mana sekarang dalam keadaan bahagia, bukan hanya uang yang didapat tapi kesehatan teman-teman atau pendahulu-pendahulu saya. Itu juga saya berawal, mohon maaf ya ketika nanti saya sampaikan begitu agak panjang, lalu di pertengahan sedikit saya naik emosinya atau mau nangis karena saya mengingat dulu siapa saya lewat bisnis ini, Masya Allah. Sehingga perjuangan saya yang dulu pernah yang orang katakan berarti susah sekali, itu mungkin dengan katakan seperti itu, tapi pada dasarnya dengan enjoy saja. Walaupun toh perjalanan itu dulu memang betul-betul di awal seperti rumah ini yang saya sedang bicara pada jenengan ini, yang tahu ini adalah rumah seorang teman dekat saya, Bapak Ibu. Teman jahit saya dulu yang saya terpaksa ajak untuk merubah nasib karena saya jahit sudah 30 tahun dan masaan yang tempat ini adalah sudah kurang 15 tahun. Lalu saya kenalkan Milagros ini, saya ajak kerja bareng. Pernah perjalanan saya hampir tidak makan karena saya sama masaan dalam perjalanan dari pagi hanya punya uang sekitar 7.000 lah kira-kira. Saya akhirnya dalam perjalanan itu terpaksa harus makan nasi juga tanpa ada lauknya. Juga saya pernah mengantar produk di Banyu Biru yang konon waktu itu masaan mengatakan ada pesanan sir 2 dus, kowe kudu nggawa 2 dus, nanti saya bawa dari Semarang 2 dus, kita ketemu nanti di Bawen, kita ketemu di Banyu Biru. Ternyata setelah sampai sana minta jadwal tahlilan ibu-ibu yang katanya pesen 4 dus. Begitu presentasi kehujanan, waktu itu hujan juga, boro-boro 4 dus atau 1 dus, 1 botol aja tidak laku. Tapi di perjalanan itu setelah saya pulang, saya hanya tahu bahwa ini yang sudah saya lakukan ya Allah. Hanya ikhtiar saya sudah lakukan ya Allah. Sukses Engkau yang tentukan ya Allah. Dalam perjalanan hujan itu saya naik motor saya tidak ada lampunya, hanya rating saja lampu sen. Itu saya pisah dengan masaan lewat Bawen lalu ke Semarang. Saya lewat Ambarawa, Bandungan, Sumawono, Limbangan dan Baja itu dalam keadaan gelap dan disitulah kondisi hujan plus hutan. Tapi kesempatan saya ketika hujan itu, saya teriak-teriak sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya dalam posisi saya helman, mantol saya buat ngerugubi produk Milagros karena produk nak pinjam saya, daripada rusak saya harus ganti karena saya waktu itu juga pinjam. Maka saya teriak, ya Allah, saya pasti sukses. Ya Allah, lewat ikhtiar ini, insya Allah Kau akan berikan aku sukses. Maka di saat itulah saya kuat bicara sukses. Dan alhamdulillah tenanglah saya karena fresh hati saya, fresh keadaan tubuh saya ketika saya sudah berteriak-teriak itu. Dan alhamdulillah di perjalanan itu, begitu di perjalanan ya bukan mulus ya, saya pernah punya mitra yang sudah tertata bagus,
itu pun dalam sekejap orangnya ikut perusahaan lain. Saya bangun lagi setelah bagus tertata, justru upline saya malah mengambil disuruh pindah ke multi level lain. Tapi saya hanya tahu, Allah, ini adalah saya sudah jalan ke prosesnya, ini ikhtiar saya, ya Allah, sukses tinggal Engkau yang kasih, ya Allah, tinggal Engkau tentukan, ini adalah ikhtiar saya, so ikhtiar, ya Allah. Dan ketika itu saya ada seorang yang memang ada namanya Ustadz Ulum, ketika beliau posisi di Kendal, saya ajak mitra saya biar ketemu, biar bisa termotivasi. Ketika ada Ustadz Ulum di posisi Ambarawa, saya mau ketemu, itu pun bisa ketemu di Limbangan. Itu yang saya ajak adalah malam-malam itu seorang perempuan namanya Ibu Arlis Wiranti, yang alhamdulillah sekarang pun beliau sudah posisi manajer dan punya mobil juga. Di situ perjalanannya justru Masya Allah, ketika saya berpikiran saya harus sampaikan info baik ini kepada sebanyak-banyaknya orang, kepada siapapun, maka saya ajak Ibu Wiranti itu pun malam-malam presentasi di rumahnya anaknya Bapak Wali Kota Sukawistorep. Itu pun jam 12 malam. Setelah pulang, itu pun naik motor, kondisi kehujanan. Pernah di suatu saat saya dengan Ibu Arlis Wiranti ini, karena beliau naik motor di depan, saya di belakang, ternyata Ibu Arlis Wiranti agak cepat. Begitu agak cepat, ada seorang yang perempuan yang hampir sama, bajunya sama, motornya sama, tasnya sama, beliaunya belok. Karena saya membantu jaringan beliau, membantu presentasi di awal-awal itu, saya ikuti orang itu. Ternyata sampai di jauh, hampir sampai sumur, ada daerah di daerah Kendal sana itu ada sumur. Begitu Bu Arlis Wiranti itu sudah jauh sampai kira-kira jerakan, dia ngebel saya, Om, tekan di. Malah justru, loh gue ini kok malah di sumur, loh aku neng jeraka. Subhanallah, ternyata saya sampai mengalami itu juga. Dan perjalanan itu saya lakukan itu siang, saya hawanya itu kepengen sekali presentasi, tapi terbatas ketika saya jahit, saya harus dapat uang untuk biaya tinggalan untuk istri saya dan untuk bensin. Maka jam 3 ini saya harus keluar. Inilah saatnya saya merubah nasib. Maka jam 3 ketika saya keluar, entah itu bensin saya bawanya 10.000 entah 20.000, saya nggak berpikir. Yang penting saya harus berangkat, saya harus sampaikan ke banyak-banyaknya, ke siapapun, tanpa saya harus peduli. Alhamdulillah di saat saya sekarang ini, hampir tiap yang saya lewati sekarang ini, saya sampai Jogja, saya sampai Solo, saya sampai Jakarta, saya sampai Wonosobo, saya sampai Brebes, itu di perjalanan itu saya ingat, ini dulu saya pernah waktu saya ngawali, saya pernah presentasi di situ. Ini dulu saya pernah lewat ini dan saya pernah demo di rumah itu. Saya pernah masuk gang itu, saya pernah demo di daerah sini. Ini ternyata saya lupa semua. Yang setelah saya lewat ternyata waktu itu karena saya pengennya menginformasikan sebanyak-banyaknya dan saya harus keluar tiap hari dan saya harus keluar, maka di tempat-tempat yang sekarang saya lewati ini dulu saya pernah juga mendemokan presentasi Milagros. Entah di situ saya ada terjual, entah di situ tidak terjual. Yang penting saya tanaman ini harus saya tanam di mana dan saya tahu tiap satu tanaman akan berbuah hasil. Tiap satu tanaman akan berbuah hasil. Dan saya selalu cari jadwal arisan PKK, tahlilan, RT-nan, ini dimanapun daerah. Ketika saya kenal orang, tolong saya minta jadwal arisan PKK. Saya selalu gitu yang saya lakukan. Seperti itu Bapak Ibu, kiranya yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang saya tahu adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau Allah masih beri umur kita panjang, silaturahim lagi dan sampaikan kebaikan tanpa kita harus lihat, tanpa kita harus melihat dia siapa, kaya atau tidak kaya, sehat atau dia sakit. Inilah yang saya jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.